Oke anak-anak, sekarang Pak Guru ingin membuat yel-yel agar kita semangat belajar. Siap ya? Bikin yel-yel bersama, oke? Oke, dimulai Pak Guru. Kelas 4. Siap. Kelas 4. Siap. Kelas 4. Siap. Siswa kelas 4, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 4 semuanya. Hebat. Ganti dong Pak Guru yang disapa. Ustadz Muntaha, gimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar makel fikih, belajar dengan Ustadz Muntaha. Oke, greng-greng. Oke, tepuk tangan buat Pak Guru. Luar biasa. Kamu nih. Baik anak-anak, hari ini kelas 4 kita belajar waktunya mapel Fikih. mapel fikih. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah membahas tentang ayo berlatih. Soalnya ini sulit. Ini sebenarnya bukan soal untuk kelas 4 ya. Sebenarnya ini soal untuk mahasiswa. Karena sudah membutuhkan pemikiran yang jauh lebih mendalam. Tetapi karena anak masih kelas 4, maka tentu gurunya di sini berperan untuk membantu kepada anak-anak semua. Sehingga caranya Pak Guru adalah tidak langsung soal ini dibahas di kelas, tetapi anak-anak diberi kesempatan berpikir di rumah, karena di rumah waktunya panjang juga bisa bekerja sama dengan orang tua masing-masing. Sehingga diucapkan terima kasih bagi anak-anak yang sudah menyempatkan nonton video pembelajaran yang dibikin oleh Pak Guru. Meskipun banyak wali murid yang sepertinya kurang berkenan dengan adanya video pembelajaran dengan alasan banyak hal. Ya mungkin ada yang alasan tidak punya wifi, ada alasan macam-macam lah. Ya namanya saja alasan bisalah dibikin dan dibuat. Yang jelas belajar kita sudah berbeda dengan zaman dahulu. Zaman sekarang adalah zaman internet. Maka apabila di rumah-rumah belum ada internet, itu artinya masih ketinggalan. Harusnya semua rumah itu sudah punya internet, karena internet ini merupakan satu satu kebutuhan untuk dijadikan media pembelajaran yang sudah di zamannya. Kalau tidak, maka kita akan kalah dengan sekolah-sekolah lain, sekolah-sekolah yang sudah maju. Supaya sekolah di Ngimbo ini juga bisa maju seperti orang lain, seperti di dunia luar sana, maka Pak Guru mencoba untuk membuat video pembelajaran sebelum materi dipelajari di kelas, dipelajari dulu di rumah. Begitu masuk ke dalam kelas, maka anak-anak sudah punya persiapan dari rumah masing-masing. Oke, ada 10 soal, tapi 5 saja yang kita kerjakan bersama di kelas ini. Nanti Pak Guru akan menunjuk salah satu siswa, harap punya keberanian maju ke dalam kelas untuk presentasi tentang soal nomor 1 beserta dengan jawabannya, supaya dipresentasikan di depan kelas sekaligus presentasi di depan kamera yang nantinya bisa ditonton oleh sampean sendiri, bisa ditonton oleh Bapak Ibu sampean di rumah, juga bisa ditonton oleh seluruh manusia di jagat raya ini, karena video ini
skalanya sudah skala internasional karena sudah diupload ke dalam akun YouTube Mim 4 Ngembo. Paham anak-anak? Paham. Oke, tepuk tangan dulu buat Pak Guru. Hore, yang keras. Hore. Oke, terima kasih. Oke, soal nomor 1 sudah siap di depan kelas teman kalian. Namanya siapa? Namanya Nayaka. Betul, namanya Nayaka? Betul. Oke, betul. Kelas berapa sayang? Kelas 4. Kelas 4. Sudah nonton pelajaran fikih Mas Nayaka di Oke, sudah nonton. Dikerjakan ya tugasnya di rumah. Oke, bagus. Oke, tepuk tangan, beri semangat buat Mas Nayaka. Iya. Mas Nayaka sudah nonton video dan sudah mengerjakan PR-nya di rumah. Nah, sekarang Mas Nayaka diberi kesempatan untuk presentasi soal nomor 1. Bisa dibaca soalnya dan sekaligus jawabannya. Silakan dibaca dengan suara yang keras. Mulai dari sekarang. Nabi Ibrahim taat kepada Allah ketika diperintah untuk berkhitban dalam usia 80 tahun. Melihat kisah di atas, sebutkan hal yang dapat kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan semangat Nabi Ibrahim dalam kisah tersebut. Kisah Nabi Ibrahim yang berkhitban pada usia 80 tahun menunjukkan keteladanan dalam ketaatan dan kesabaran. Dari kisah tersebut apa hal yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan semangat yang sama ada lain. 1. Ketaatan pada perintah agama. 2. Kesabaran dan kebenaran. 3. Keikhlasan dalam beribadah. 4. Menjalani amanat dengan baik. 5. Menghormati tradisi dan nilai agama. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, kita bisa meneladani semangat ketaatan dan ketabahan Nabi Ibrahim dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oke, beri semangat teman kita Mas Nayaka yang keras. Iya. Lagi yang keras. Lagi yang keras. Oke, terima kasih Mas Nayaka sudah memberanikan diri, berani presentasi di depan kelas. Dan karena ini masih tahap belajar, maka tentu masih butuh kesempurnaan. Tapi nggak apa-apa, yang penting mencoba dulu. Dan inilah prosesnya belajar fikih bersama dengan saya, Mr. Montaha. Menciptakan anak punya keberanian, tampil di depan kamera, berani presentasi di depan kelas, dan ini merupakan langkah maju yang harus terus dikembangkan oleh guru siapapun di lembaga ini. Oke, kita lanjut. Setuju anak-anak? Setuju, luar biasa. Oke, untuk soal kedua yang sudah siap tampil presentasi di depan kelas setelah Mas Nayaka adalah Mas Tio. Betul ini namanya Mas Tio? Betul. Halo. Betul. Siapa yang akan presentasi urutan kedua? Yang keras? Tio. Tadi Nayaka laki-laki,
Tio juga laki-laki. Yang perempuan belum ada yang berani. Oke, beri semangat dulu Mas Tio yang keras. Semangat. Iya. Yang keras lagi. Ya. Jangan medit-medit. Ya. Oke, terima kasih Mas Tio. Soal nomor 2, silakan dibaca yang keras, lalu diberi jawaban yang keras pula. Oke, dimulai dari sekarang. Ridho adalah seorang Soal anak. nomor 2. Ridho adalah Soal nomor 2. soal nomor Kok 2. maca soal nomor 2 ngono lho, Rek? Soal nomor 2, Ridho adalah seorang anak kelas 4 di sebuah madrasah ibtidaiyah. Suatu ketika ia meminta kepada orang tuanya untuk dihitan, namun orang tuanya meminta Ridho bersabar menunggu hingga lulus SMP. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu menjadi Ridho? Jawaban: jika aku berada di posisi Ridho, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. 1. Menghormati keputusan orang tua. 2. Mengkomunikasikan keinginan dengan baik. 3. Bersabar dengan mengikuti nasihat orang tua. 4. Memanfaatkan waktu untuk mempersiapkan diri. 5. Berdoa. Dengan sikap-sikap ini aku bisa menjalani situasi tersebut dengan baik, tetap menghormati orang tua dengan bersiap untuk masa depan. Sudah. Sudah. Oke, diberi aplaus buat Mas Tio. Tepuk tangan. Yang keras. Lagi. Terus. Ya, oke, terima kasih. Ya, ini teman kita Mas Tio sudah mencoba memberanikan dirinya, mengabdikan dirinya, menampilkan dirinya, berani menyumbangkan jiwanya, menyumbangkan pikirannya, menyumbangkan mentalnya, maju di depan kelas, presentasi di depan teman-teman. Ini adalah satu latihan. Di saat anak-anak di kelas 4 sudah dilatih berani tampil di depan umum, berani presentasi, menyampaikan pendapat. Sesungguhnya soal ini lumayan sulit untuk dijawab. Jangankan murid, guru saja atau orang tua kalau suruh memberi komentar atau pendapat tentang soal ini tentu belum terbiasa. Ini soal yang sudah lumayan berat, tapi karena ini pelajaran seberat apapun, gurunya mencoba untuk menyikapi bagaimana pembelajaran ini masih bisa dilaksanakan. Sehingga caranya Pak Guru membuat langkah-langkah maju, langkah-langkah profesional, yaitu video pembelajaran dibikin sedemikian rupa, anak disuruh nonton, kemudian soal-soal diberikan beserta jawabannya, dan di kelas anak-anak dilatih berani presentasi secara mandiri. Paham anak-anak? Oke, setuju dengan tujuan Pak Guru? Setuju. Tepuk tangan buat Pak Guru kalau gitu. Yang keras, yang keras. Oke, terima kasih. Oke, dilanjut pada soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, yang memberanikan dirinya untuk tampil maju ke depan kelas masih didominasi oleh anak-anak yang laki-laki. Yang perempuan masih minder semua ya, belum ada keberanian. Yang laki-laki tadi sudah diawali oleh Mas Nayaka, Mas Tio, dan ini berikutnya adalah Mas Hilmi ya. Oke, kalau gitu siapkah anak-anak? Sebelum Mas Hilmi tampil, diberi semangat dulu Mas Hilmi dengan tepuk tangan yang keras. Oke, terima kasih. Oke Mas Hilmi, untuk soal nomor 3, silakan dibaca yang keras. Setelah itu diberi jawaban yang keras juga. Oke, paham Mas Hilmi? Kalau gitu dimulai dari sekarang.
Soal nomor 3. Andri adalah seorang siswa kelas 4 2 bulan lalu ia melaksanakan hitan. Namun karena kekurangan telitian dokter yang menghitannya ternyata masih tersisa sedikit kuluf yang masih menutupi kemaluannya. Apa yang harus ia lakukan? Jelaskan. Jawaban. Jika Andri menghadapi situasi seperti ini, ada beberapa langkah yang sebaiknya dia lakukan. 1. Menyampaikan keluhan kepada orang tua. 2. Konsultasi dengan dokter. 3. Pertimbangan tindakan lanjutan. 4. Mengikuti instruksi medis dengan baik. 5. Berdoa dan bersabar. Tindakan segera dan tepat sangat penting dalam situasi ini untuk memastikan Andri dapat menjalani kehidupannya dengan sehat dan nyaman. Oke, kasih hadiah tepuk tangan yang keras. Oke, Mas Hilmi, terima kasih ya. Sepertinya Mas Hilmi memang ada bakat ya untuk tampil presentasi di depan umum. Apa sih cita-citanya Mas Hilmi? Ingin jadi apa? Pemain catur. Ingin jadi? Pemain catur. Ingin jadi? Pemain catur. Pemain catur. Waduh. Ingin jadi pemain catur katanya. Ya tapi nggak apa-apa. Kalau jadi pemain catur tapi yang kelas dunia nanti akan menjadi orang terkenal ya. Kalau ingin cita-cita jadi pemain catur, berarti besok bulan Januari ada aksioma harap tampil untuk mewakili MI sebagai pemenang juara catur ya. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut presentasi soal nomor 4. Sepertinya masih anak laki-laki ya yang punya keberanian. Perempuannya mana sih kok nggak punya keberanian ini? Namanya siapa Mas? Farid. Mas Farid. Oke, semangat ya Mas Farid ya. Oke, coba supaya Mas Farid semangat agar teman-teman yang lain memberi semangat dulu dengan dikata-kata seperti ini. Mas Farid, semangat. Cuma memberi kata-kata kepada Mas Farid, teman-temannya semuanya. Mas Farid, semangat. Bisa ya ngomong gitu ya? Oke, bisa. Saya coba mulai. 1, 2, 3. Wong muni Mas Farid semangat nek kok dane wong gak sarapan sih ya. Mas Farid, semangat. Ngono lho rek jenenge ditonton wong kok gak. Ulang. Beri semangat Mas Farid dengan kata-kata Mas Farid semangat. Iso ya muni ngono ya. Iso 1, 2, 3. Nah gitu. Oke, sudah dikasih semangat sama teman-teman. Kalau gitu soal nomor 4 silakan dibaca yang keras dan jawabannya dijelaskan yang jelas. Mulai dari sekarang. Perhatikan Quran surat An-Nisa ayat 125. Waman ahsanu dinan miman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahima hanifa wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dalam ayat tersebut kita untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi juga memiliki syarat yang dijelaskan Nabi Ibrahim bagaimana Nabi tersebut dengan kewajiban kita berhutang. Jawaban ayat dalam Quran surat An-Nisa ayat 125. Mengikuti ajaran dan syarat Nabi Ibrahim alaihissalam
mendekatkan diri kepada Allah dan menjelaskan peraturannya yang dijelaskan oleh Nabi dalam kitab Kemudian ayat tersebut dengan kewajiban beriman dalam dijelaskan satu mengikuti saran Nabi Ibrahim, dua simbol keturunan kepada Allah, tiga penyucian dan kebersihan. Dengan demikian ayat ini mengingatkan kita untuk mengikuti aturan Nabi Ibrahim yang Oke, terima kasih Mas Farid sudah memberanikan dirinya untuk berani tampil presentasi di depan kelas. Dan ini kelihatannya remeh ya, tapi kalau nggak dilatih, walaupun seremeh ini, anak-anak nggak akan punya pembiasaan untuk berani berbicara di depan umum, di depan khalayak, di depan orang banyak. Dan ini adalah latihannya. Anak-anak dilatih sehingga belajarnya fikih bukan monoton, tetapi belajar yang proaktif. Proaktif bagaimana? Berani untuk berbicara, menyampaikan pendapatnya. Apalagi ini pendapat yang tidak biasa, belum biasa dilakukan oleh siswa. Jangankan anak kelas 4 ya, anak kelas 6 sekalipun nggak punya kemampuan berpendapat seperti anak kita Farid. Oke, kalau gitu kasih lagi semangat hadiah buat teman kita Farid yang keras. Oke, terima kasih Mas Farid, semoga sukses. Nah, tiba pada soal yang terakhir, soal yang kelima. Ternyata ada teman kalian, tidak hanya laki-laki yang berani tampil, yang putri pun ternyata berani. Siapa ini? Namanya siapa ini, teman-teman? Namanya Mbak Kaisa. Oke, Mbak Kaisa, supaya semangat seperti teman sebelumnya, dikasih tepuk tangan dulu buat Mbak Kaisa yang keras. Oke, terima kasih Mbak Kaisa. Ditanya dulu sama Mbak Kaisa. Sampai ini kan mau presentasi di depan kamera, mau dilihat orang banyak. Gimana sih perasaan Mbak Kaisa? Gemeter enggak? Oh enggak. Berarti siap ya, mentalnya siap. Oke, kalau gitu silakan dibaca dengan suara yang keras. Soal nomor 5. Sekaligus jawabannya dijelaskan yang sejelas mungkin. Dimulai dari sekarang. soal nomor 5. Pada suatu hari aku menangis karena ayahku. Saat itu usia adikmu baru 5 tahun. Ia merasa ketakutan karena belum siap. A. Bagaimana pendapatmu tentang sikap adikmu jika dihubungkan dengan usia pelajaran kita? B. Saran apa yang mau kamu berikan kepada orang tuamu dalam masalah ini? Jawaban berikut adalah jawaban untuk soal berikut. A. Pendapat tentang sikap adikmu jika dihubungkan dengan usia pelajaran. Adikku yang berusia 5 tahun merasa takut dan belum siap untuk berbicara pada hal yang wajar. Pada usia tersebut, anak-anak biasanya masih sangat sensitif terhadap rasa sakit yang seringkali takut menghadapi prosedur medis yang belum mereka pahami sepenuhnya. Usia 5 tahun memang dianggap cukup muda dan setiap anak memiliki peningkatan mental yang berbeda-beda. Rasa takut yang ditunjukkan adikku mencerminkan bahwa mungkin ia belum sepenuhnya memahami apa yang akan terjadi dan wajar jika ia merasa cemas atau khawatir. B. Saran untuk orang tua dalam menghadapi masalah ini. 1. Pertimbangkan kesiapan mental anak. 2. Berikan penjelasan yang sederhana dan menyenangkan. 3.
3. Libatkan anak tersebut. 4. Persiapkan dengan baik. 5. Dukungan emosional. Dengan pendekatan yang berbisa dan pengertian, orang tua dapat membantu adikku menghadapi ketakutannya dan merasa lebih siap untuk menjalani hidup. Oke, luar biasa Mbak Kaisa. Lantang, suaranya keras, lebih fasih, lebih pede dibanding teman-teman sebelumnya. Ternyata orang perempuan bisa mengalahkan orang laki-laki. Dari mana Pak Guru bisa menilai? Dari hasil presentasi yang ditampilkan oleh Mbak Kaisa, memiliki suara yang lantang, memiliki nada membaca yang sudah benar, dan ini sangat membanggakan kepada Pak Guru. Insya Allah orang tua yang melihat di rumah akan video ini juga akan punya kebanggaan seperti gurunya. Kalau gitu kita beri semangat Mbak Kaisa dengan tepuk tangan bersama yang lebih keras. Ya. Oke, terima kasih ya Mbak Kaisa ya. Tetap semangat ya. Dan inilah cara saya mengajarkan pelajaran fikih di kelas 4. Di samping saya buatkan video pembelajaran, di saat belajar di kelas juga saya jadikan sebuah video untuk dievaluasi bersama, di mana sisi kelebihan dan di mana sisi kekurangan. Tidak semua guru punya keberanian membuat atau mencoba membuat video seperti ini. Bagi saya ini adalah langkah maju untuk terus dikembangkan, karena kita sudah hidup di era teknologi yang serba modern, serba internet, maka belajar harus selalu didokumentasikan dengan cara seperti ini, sehingga begitu anak besok apabila sudah menjadi sarjana, menjadi profesor, masih bisa menonton dan menikmati bagaimana saat proses belajar di kelas 4, seperti apa penampilannya. Terus anak-anak masih bisa punya kenangan bersama dengan saya gurunya, Ustadz Muntaha. Oke, tepuk tangan buat Ustadz Muntaha. Oke, thank you, terima kasih, semoga bermanfaat, amin.